Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fisiologi hewan ingin membahas makalah dari kelompok kami. Nama saya Ahmad Farid Praitno dan rekan saya Risna Dewi Anggin dan juga Desma Linda. Oke, mari kita membahas makalah dari kelompok kami tentang reseptor dan efektor. Oke, yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anggin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama PPT. Reseptor dan efektor. Reseptor atau alat penerima rangsangan yang merupakan struktur yang mampu mendeteksi rangsangan. Jadi, reseptor ini sebagai alat penerima rangsangan. Nah, reseptor adalah bagian dari sistem saraf yang berperan sebagai penerima rangsangan dan sekaligus sebagai pengubah rangsangan yang diterimanya menjadi impuls sensorik. Stimulasi pada suatu reseptor merupakan informasi mengenai terjadinya perubahan dari lingkungan eksternal dan internal tubuh terhadap sistem saraf pusat. Selanjutnya, apa itu stimulus? Stimulus merupakan suatu bentuk energi yang banyak ragamnya di alam ini. Nah, bentuk energinya itu ada termis, derajat suhu, energi kemis bau, rasa kadar CO2, dan kadar CO2 dan cahaya. Bentuk energi khusus yang memberikan respon reseptor paling peka disebut rangsangan adekuat. Reseptor seringkali berada di dalam wadah yang terbuat dari sel-sel non-syaraf membentuk suatu organ sensorik. Jadi di sini ada rangsangan adekuat. Rangsangan adekuat itu rangsangan ya pada kulit yang sensitif. Jadi rangsangannya peka. Lebih peka. Respon yang diberikan reseptor sensoris merupakan balasan untuk adanya stimulus, rangsangan yang mampu mengaktifasi reseptor sensoris tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Desma. Agar sensasi dapat timbul atau muncul terjadi 4 peristiwa sebagai berikut. Yang pertama itu ada perangsang reseptor sensoris. Perangsang reseptor sensoris itu berasal dari reseptor sensoris itu sendiri, yang mana merupakan area di tubuh yang jika mendapatkan rangsangan, ia akan menggerakkan reseptor dan memproduksi sebuah tanggapan atau respon. Yang kedua itu ada transduksi stimulus. Transduksi stimulus itu merupakan sebuah reseptor transduksi atau energi yang merubah yang terdapat di dalam stimulus menjadi potensi membran. Respon awal sel reseptor terdapat suatu stimulus merupakan adanya gerakan yang merubah permeabilitas membrannya sehingga menghasilkan suatu perubahan potensial membran yang bergradasi yang disebut potensi reseptor. Yang ketiga itu ada pembangkit atau transmisi impuls saraf. Pembangkit atau transmisi impuls saraf ini merupakan aksi di dalam neuron mencapai ambang batas peranggangan pada membran yang memicu timbulnya atau satu atau lebih impuls saraf yang selanjutnya menyebar ke membran sel untuk menuju sistem saraf pusat. Neuron sensoris yang mengantarkan impuls dari sistem saraf pergi ke sistem saraf pusat disebut first order neurons. Yang terakhir itu ada integrasi input sensoris. Integrasi input sensoris ini merupakan sebuah daerah khusus dari sistem saraf pusat menerima dan mengintegrasi atau mengolah informasi impuls sensoris saraf.
sinyal dari reseptor diintegrasikan melalui sumsum atau sumsumasi atau penjumlahan potensial yang bergradasi. Next. Dari integrasi input sensoris terdapat berbagai macam sensor. Yang pertama ada kemoreseptor. Kemoreseptor itu meliputi reseptor umum yang menghantarkan informasi mengenai konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan dan reseptor spesifik yang merespon terhadap masing-masing jenis molekul. Yang kedua ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor dirangsang oleh perubahan bentuk fisik yang disebabkan oleh stimulus seperti tekanan, sentuhan, tegangan, pergerakan, dan suara pada suatu bentuk energi mekanis. Yang ketiga ada termoreseptor, yaitu merespon terhadap panas dan dingin, membantu mengatur suhu tubuh dengan cara mendeteksi suhu permukaan dan bagian dalam tubuh. Yang keempat ada fotoreseptor. Fotoreseptor adalah reseptor yang mendeteksi radiasi yang kita kenal sebagai cahaya tampak. Seringkali diorganisasikan menjadi mata. Yang terakhir ada elektroreseptor, yaitu mendeteksi berbagai bentuk energi elektromagnetik seperti cahaya, tampak, dan listrik. Next. Selanjutnya ada magnetoreseptor. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk orientasi terhadap medan magnet bumi. Kemampuan ini semacam bermanfaat dalam navigasi yang memungkinkan hewan mengenali sumbu utara selatan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ini ialah lebah madu yang menggunakan medan magnetik bumi untuk berkomunikasi. Hewan lain yang mampu menggunakan medan magnet untuk kembali ke sarangnya ialah burung. Ada reseptor rasa sakit atau pain reseptor, merupakan reseptor pada manusia yang merupakan kelompok dendrit telanjang pada epidermis kulit yang disebut nociceptor atau nociceptor. Rasa sakit merupakan salah satu sensasi yang paling penting karena stimulus diterjemahkan menjadi reaksi negatif seperti penarikan diri dari bahaya. Selanjutnya ada itu efektor. Efektor adalah alat penghasil tanggapan yang tanggapannya dapat dilihat gerak tubuh dan tidak dapat terlihat sekresi hormon. Kemudian yang dihasilkan dari tanggapan tersebut tergantung dari jenis rangsangan dan efektornya. Efektor merupakan alat penghasil tanggapan yang pada sistem kerjanya terlihat adanya gerakan tubuh tetapi tidak terlihat. Ada sekresi hormon. Pada hewan terdapat 3 jenis rangka, yaitu rangka hidrostatik, rangka luar, rangka dalam. Mekanisme perubahan warna pada setiap spesies tidak sama. Pada cumi-cumi dan oktopus kromatofor terkait oleh sel otot sehingga aktivitas kontraksi relaksasi otot akan mengubah penyebaran pigmen. Jika otot berkontraksi, kromatofor pada cumi-cumi dan oktopus meluas dan pigmen terlebar. Akibatnya kulit tampak lebih gelap. Sebaliknya, pada saat otot berelaksasi, kromatofor mengerut dan pigmen di dalamnya terkumpul, sehingga kulit tampak berwarna lebih terang. Jadi, perubahan warna kulit pada cumi-cumi dan oktopus tergantung pada aktivitas otot, sedangkan kontraksi otot dikendalikan oleh syaraf. Nah, di sini ada macam-macam penerima rangsangan dan reseptornya pada hewan.
yaitu satu, tanggapan berupa pergerakan intrasel. Dua, tanggapan berupa pergerakan amiboid. Yang ketiga, tanggapan berupa pergerakan otot. Yang keempat, tanggapan berupa pelepasan arus listrik. Respon hewan pada berbagai lingkungan. Yang pertama, respon terhadap lingkungan akuatik. Yang kedua, respon terhadap lingkungan terestrial. Hubungan antara reseptor dan efektor. Dalam sistem saraf, reseptor biasanya berhubungan dengan saraf sensorik, sedangkan efektor erat hubungannya dengan saraf motorik. Dalam sistem saraf, reseptor biasanya berhubungan dengan saraf sensorik, sedangkan efektor erat hubungannya dengan saraf motorik. Dalam sistem saraf, reseptor biasanya berhubungan dengan saraf sensorik, sedangkan efektor erat hubungannya dengan saraf motorik. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.